Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali kita di dalam Rema Renungan Harian mengambil tema Sabda Bahagia yang disarikan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Inspirasi Rema Renungan Harian Misapa hari ini adalah tentang Sabda Bahagia. Tentunya Anda semuanya sahabat Rema sudah mengenalnya. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam perikop ini. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Sahabat Rema yang terkasih, ada seorang konfrater atau teman romo kami yang setiap berjumpa dulu selalu mengatakan dengan sapaannya yang khas, "Ojo lali bahagia." Bahasa Indonesianya, jangan lupa berbahagia. Memang suasana hati yang bahagia membuat seakan-akan dari awal hari sampai nanti menutup hari itu, suasana bahagia membuat hidup menjadi semarak, hidup menjadi lebih indah, lebih optimis, dan akhirnya menjadi lebih mudah begitu. Terkait dengan ungkapan bahagia seperti yang disabdakan oleh Yesus di dalam Injilnya hari ini, Yesus menginginkan agar kita menjadi anak-anak Allah yang berbahagia di dalam situasi apapun, di dalam suasana apapun. Suasana dasar yang mewarnai hati kita sebagai umat beriman adalah suasana berbahagia, bersukacita, bergembira, kegembiraan yang sejati. Bukankah kita sebagai pengikut Kristus juga mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, kabar bahagia, yakni Injil keselamatan? Tentunya kebahagiaan itu pertama-tama harus kita alami sebagai pengalaman iman. Jadi berbahagia di sini adalah kebahagiaan yang sejati. Berbahagia karena memiliki dan mengalami pengalaman iman. Akan apa? Akan Allah Bapa yang baik, yang menyelamatkan manusia lewat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Dasar kebahagiaan kita adalah kita mempunyai Allah Bapa yang baik, yang senantiasa menuntun kita, melindungi kita, hadir untuk kita, selalu ada untuk kita, terlebih menyelamatkan kita lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bayangkan pribadi Yesus adalah pribadi yang berbahagia. Hidupnya yang senantiasa memberi, hidupnya yang senantiasa melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, meluap dari hatinya yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita karena Allah Bapanya yang senantiasa ada dan menuntun hidupnya, sehingga seluruh hidup Yesus diarahkan untuk taat pada karya keselamatan yang dibawa dan digenapi di dalam kurban Yesus Kristus di salib itu. Yesus Kristus berbahagia karena dia boleh mengemban, boleh taat, boleh menjalankan kehendak Allah untuk keselamatan manusia itu. Itu satu-satunya sumber kegembiraan dalam hatinya. Dan kita pun diharapkan mempunyai semangat yang sama di dalam situasi apapun, di dalam segala suasana apapun, peristiwa apapun yang menimpa kita. Yesus menginginkan agar kita berbahagia
Karena pengalaman iman, kita memiliki Allah Bapa yang baik, kita memiliki Allah Putra yang menjadi manusia, yang menjadi penebus kita, yang senantiasa dekat dengan kita. Kita memiliki Allah Roh Kudus yang betul-betul menuntun hidup kita, menerangi hidup kita di dalam segala situasi, sehingga kita bisa menangkap rencana dan kehendak Allah di dalam setiap situasi yang kita alami. Di dalam Injilnya, bahkan ketika di dalam suasana kelaparan, suasana kemiskinan, ketika kita dibenci, ketika kita dikucilkan, ketika kita dicela dan ditolak, bahkan situasi yang tidak mudah, Yesus menginginkan agar kita tetap bersukacita karena ada Allah yang senantiasa ada dan menuntun kita, sehingga kita bisa menangkap seluruh rencana dan kehendak-Nya. Di dalam sejarah gereja ada suasana duka cita, ada suasana kesedihan ketika para martir darahnya tertumpah. Ada duka cita di sana, tapi juga ada kebahagiaan karena di sanalah kemudian benih-benih iman tumbuh subur. Ada yang satu mengalami duka cita, tapi kemudian menghasilkan sukacita. Sahabat Rema yang terkasih, maka marilah sabda bahagia ini bisa juga menjadi warna situasi hati kita sebagai orang Katolik. Setiap hari, setiap momen, di dalam situasi apapun, kita senantiasa berbahagia karena kita memiliki Allah Bapa yang baik, yang senantiasa ada dan hadir untuk kita, yang menuntun kita, bahkan mengarahkan hidup kita untuk menuju kepada keselamatan kekal, karena di sanalah kebahagiaan yang sejati. Ada sebuah lagu yang bisa membantu kita untuk mengungkapkan itu di dalam Mada Bakti nomor 770, Sabda Bahagia. Bahagia manusia, insan lemah, hina dina, yang percaya padaku hidup selama-lamanya. Orang yang miskin di hadapan Allah akan memiliki kerajaan Allah. Kita semua pasti percaya akan hidup selamanya. Bahagia manusia, insan lemah, hina dina, yang percaya padaku hidup selama-lamanya. Orang yang berduka dalam hidup ini akan dihibur dalam hidup nanti. Kita semua pasti percaya akan hidup selamanya. Bahagia manusia, insan lemah, hina dina, yang percaya padaku hidup selama-lamanya. Jangan lupa bahagia. Semoga keluarga kita, hidup kita, pekerjaan kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang penuh kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.